Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan menentukan rumus fungsi. Nah, di sini untuk contohnya sendiri, contoh fungsi H pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus HX sama dengan AX ditambah B. Dengan A dan B bilangan bulat, jika H-2 sama dengan min 4 dan H1 sama dengan 5, tentukan. Yang bagian A-nya di sini nilai A dan B, bagian B-nya rumus fungsi tersebut, bagian C-nya nilai F8. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, langsung kita jawab dulu ya. A. Nah, di sini diketahui dari soal rumus fungsinya yaitu AX plus B, di mana dari soal diketahui H-2 sama dengan min 4 dan H1 sama dengan 5 ya. Jadi langkah pertama kita masukkan nilai-nilai H-2 dengan H1 ini ke dalam rumus fungsinya. Nah, jadi bisa kita tulis di sini. Ini untuk menjawab yang bagian A ya, mencari nilai A dan B. Jadi kita masukkan dulu yang pertama H-2 sama dengan min 4. Ini yang pertama dari soal ya. Dimasukkan ke dalam rumus fungsi yaitu HX sama dengan AX ditambah B. Nah, H-2 sama dengan min 4 ini senilai dengan HX sama dengan min 4. Senilai ya. Jadi X-nya di sini adalah min 2 dan HX-nya sendiri adalah min 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. HX, nah HX tadi hasilnya min 4 sama dengan A. Nah, ini yang kita cari tetap A dikali X. X-nya di sini berarti min 2, kita tulis dalam tanda kurung karena di sini berkaitan dengan bilangan negatif ya. Ditambah B. B ini nilai yang kita cari. Ya. Jadi hasilnya di sini min 4 sama dengan A dikali min 2, berarti hasilnya min 2A. Jadi kalau ada huruf dikalikan dengan angka, langsung angka dulu baru huruf ya, ditambah B. Atau bisa ditulis, kita tukar posisi, min 2A ditambah B sama dengan min 4. Ya, ini kita pindah posisi saja. Yang min 2A tambah B letakkan sebelah kiri, yang min 4 letakkan sebelah kanan. Ini nanti masuk persamaan pertama. Ya. Terus yang berikutnya H1 sama dengan 5. Nah, ini kita masukkan juga sama seperti H-2 sama dengan min 4 tadi ya. Jadi yang kedua H1 sama dengan 5. Kita masukkan juga ke dalam HX sama dengan AX ditambah B. Ini juga senilai dengan HX sama dengan 5. Jadi X-nya itu 1, HX-nya itu adalah 5. Ya. HX di sini 5 berarti ya sama dengan A ini yang akan kita cari dikalikan X-nya di sini 1 ditambah B. Atau bisa ditulis 5 sama dengan A kali 1, 1A atau 1 dalam aljabar itu biasanya tidak perlu ditulis, tapi kalau mau ditulis juga tidak apa-apa, ditambah B. Atau bisa ditulis, kita pindah posisinya, jadi A ditambah B sama dengan 5. Ini masuk persamaan ke 2. Nah, langkah berikutnya setelah ketemu persamaan 1 dan persamaan 2, langkah berikutnya kita eliminasi ya. Eliminasi. Nih, kita taruh bintang pertama aja. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Satunya kita tulis min 2A ditambah B sama dengan min 4. Yang keduanya juga kita tulis A ditambah B sama dengan 5. Yang namanya eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel ya, kalau dalam matematik, khususnya dalam aljabar ya. Berarti di sini langsung kita kurangin aja supaya ini B-nya akan hilang ya. Kita kurangi, B dikurangi B kan hilang ya. Nah, jadi ini perhitungannya dari atas ke bawah ya. Jadi ini tujuan eliminasi ini supaya menghilangkan salah satu variabel, bisa A bisa B. Tapi di sini yang sama B, berarti kita menghilangkan B.
Jadi B-nya B dikurangi B langsung habis atau dicoret saja. Nah, tinggal kita hitung yang di sini. Min 2 dikurangi, nah di sini nggak ada angkanya, berarti kita anggapnya 1. Berarti min 2 dikurangi 1. Nah, utang 2, utang lagi 1, hasilnya min 3 ya. Berarti di sini min 3A sama dengan min 4 dikurangi 5. Berarti utang 4, utang lagi 5, berarti min 9 ya. Jadi hasilnya min 9. Maka A sama dengan, nah ini perkalian ya, min 3A itu min 3 dikali A, perkalian, pindah ruas jadi pembagian ya. Jadi min 9 tetap dibagi min 3, tetap dalam bentuk min ya. Maka A-nya sama dengan min dibagi min hasilnya plus, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, untuk nilai A-nya sendiri di sini ketemu 3. Nah, sekarang kita tinggal nyari yang B-nya. Nah, ini saya ke ataskan supaya untuk B-nya nanti bisa kita tulis di bawahnya. Saya tambahkan kertas lagi. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari B. Nah, untuk mencari B ini sendiri, langkah selanjutnya ya, ini bintang yang kedua di sini. Nah, hasil eliminasi tadi yaitu A sama dengan 3. Nah, saya tulis di sini A sama dengan 3. Hasil eliminasi dari ini ya. Nanti kalau hasilnya misalkan 2 berarti di sini A sama dengan 2 ya. Substitusi ke persamaan 1 atau 2. Boleh ke persamaan 1 yang ini atau ke persamaan 2 yang ini. Bebas. Yang lebih mudah yang mana angkanya, ya. Kalau menurut saya di sini yang kedua yang mudah ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang pertama juga tidak apa-apa. Ini kita ambil yang kedua saja. Yaitu A ditambah B sama dengan 5. Ya. A-nya diganti 3. Berarti 3 ditambah B sama dengan 5. Ya. Maka B sama dengan, di sini penjumlahan. 3-nya di sini positif, berarti pindah ruas menjadi negatif ya. Jadi 5, ini 3 pindah jadi min 3. Nah, kalau nanti di sininya min, berarti pindahnya jadi plus. Nah, jadi kebalikannya ya. Kalau plus jadi min, min jadi plus. Maka B-nya ketemu 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, atau kalau kamu mau mencoba juga apakah hasilnya sama kalau dimasukkan ke persamaan 1, nah langsung kita coba aja. Tapi nanti kalian kalau mengerjakan cukup salah satu aja ya. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, ini saya jelaskan aja. Ini kalau persamaan 2 hasilnya 2, coba kalau kita coba ke persamaan pertama, yaitu min 2A, yang ini ya, ditambah B sama dengan min 4. A-nya diganti 3, berarti min 2 dikali 3, jadi A-nya diganti 3 ya. Min 2A itu berarti perkalian, min 2 dikali A, berarti di sini min 2 dikali 3, ditambah B sama dengan min 4 ya. Min 2 kali 3 itu hasilnya min 6, ditambah B sama dengan min 4 ya. Maka B sama dengan, jadi kalau plus nggak perlu ditulis ya. Nah, ini plus juga nggak usah ditulis ya. Jadi hasilnya min 4. Nah, di sini kan min 6. Pindah ruas jadi plus 6. Maka B hasilnya utang 4 dibayar 6 hasilnya 2. Nah, hasilnya sama. Baik itu disubstitusikan ke persamaan 2 atau ke persamaan 1. Intinya kalian harus memilih mana persamaan yang lebih mudah dihitung ya. Nah, itu untuk jawaban bagian A. Di sini yang diminta nilai A dan B. Nah, tinggal kita buat kesimpulan di sini. Jadi nilai A-nya sama dengan berapa tadi A-nya? 3 dan B-nya sama dengan berapa tadi? 2. Nah, jadi A-nya hasilnya 3, B-nya hasilnya 2. Nah, sekarang kita masuk ke perintah selanjutnya.
Nah, perintah selanjutnya di sini ini saya ke ataskan aja contohnya. Nah, untuk perintah selanjutnya di sini bagian B yang diminta rumus fungsi tersebut. Nah, bagian B rumus fungsi tersebut. Nah, seperti kita ketahui dari soal, rumus fungsinya tadi adalah HX sama dengan dari soal ya, AX ditambah B. Nah, tapi untuk bagian A-nya, kita ketahui nilai A-nya itu adalah 3 dan B-nya itu adalah 2. Maka rumus fungsinya langsung bisa kita tulis di sini. HX sama dengan A-nya tadi 3. Nah, berarti A-nya di sini kita tulis 3. X tetap X ditambah B-nya di sini 2. Nah, jadi ini rumus fungsinya yang diminta rumus fungsi tersebut ya. Jadi inilah rumus fungsinya. Rumus fungsi. Jadi HX sama dengan 3X ditambah 2. Nah, sekarang kita langsung masuk bagian C. Nah, bagian C yang ditanya adalah nilai F8. Nah, F8 ini sendiri nilainya langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus fungsi yang sudah kita peroleh setelah memasukkan nilai A dan B ya. Jadi langsung kita masukkan ke dalam HX sama dengan 3X plus 2. Jadi kita tulis di sini HX sama dengan 3X plus 2. Ya. Oh, tapi ini harusnya bukan nilai F8 ya. Tapi harusnya nilainya H8 ya. Nah, tapi bisa kita ubah aja langsung ya. Fungsinya ini berubah menjadi H ya. Maaf, ini untuk soalnya saya rubah saja. Bukan F, melainkan H ya. H8 ya. Nah, di sini juga berarti H8 nih. H8 ya. Maka H8 sama dengan 3 dikali, nah X-nya mengikuti karena dimintanya H8, maka X-nya diganti 8. Berarti 3 kali 8 ditambah 2. Ya. Nah, 3 kali 8 itu 24 ditambah 2. 24 ditambah 2 hasilnya 26. Nah, begitulah beberapa contoh yang berkaitan dengan menentukan rumus fungsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.